Halo, selamat siang semua. Aku Indri. Aku adalah salah satu trainer dari Jakflow Floral Academy, and I will be your host today. Hari ini kita ada salah satu episode dari Juni Bersemi, live talk series dengan Mas Slamet Sudiono dari Aroha Flowers. Oke, nah buat yang belum tahu, jadi Juni Bersemi ini adalah sebuah rangkaian live talk yang akan membahas tentang skill dan entrepreneurship. Nah, kenapa sih kita mengangkat topik ini? Karena kita, Jakflow Floral Academy, sebagai sekolah merangkai bunga tuh ingin murid dan alumninya itu terus berkarya, terus berkarir di dalam bisnis atau industri merangkai bunga. Nah, untuk itu kita sangat menyadari bahwa untuk memaintain bisnis atau berbisnis itu nggak cukup kalau kita cuma punya skill merangkainya aja. Kita juga perlu mengasah jiwa kewirausahaan kita. Oke, nah episode hari ini topiknya adalah Empowering with Flowers, Transitioning from Corporate to Self-Employed, bersama narasumber kita Mas Slamet Sudiono dari Aroha Flowers. Hai Mas. Halo Mbak, apa kabar? Baik, Mas Slamet lagi di mana nih? Lagi di rumah, masih work from home. Oke, kita langsung aja ya Mas ya. Yes. Mungkin Mas Slamet bisa introduce yourself. Lebih enak kan kalau kita dengar ceritanya dari Mas Slamet sendiri. Tentang diri Mas Slamet dulu, nanti abis ini kita baru ke Bunga. Oke, halo semuanya. Saya Slamet Sudiono. Saya sebelumnya karyawan, jadi 22 tahun saya kerja. 10 tahun di FMCG, di Unilever, terus kemudian 10 tahun lagi di banking, lalu kemudian 1,5 tahun di retail, di The Body Shop. Nah, tapi sejak pertengahan tahun kemarin, ini tepat udah 1 tahun nih, Miss Indri. Yes. Jadi udah ibaratnya ganti haluan. Ya, jadi udah nggak kerja lagi. Sekarang saya punya toko bunga Aroha Flowers. Ya. Meskipun kalau balik lagi, background saya sebetulnya kuliah nih teknik mesin. Nah, jadi belakang teknik mesin, tapi sekarang justru jualan bunga. Keren. Jadi nggak ngaruh ya sebenarnya kita dulu belajarnya apa, akhirnya bisnisnya apa gitu ya. Oke. Terus Mas, gimana ceritanya? Aku tuh selalu suka penasaran cerita-cerita orang-orang how they fell in love with flowers. Kalau Mas Slamet sendiri gimana tuh ceritanya jatuh cinta sama bunga? Iya, nah ini juga sebetulnya agak kayak apa ya? Kayak nggak sepenuhnya disadari gitu, Miss. Jadi ternyata saya tuh suka bunga karena dari kecil itu di rumah selalu ada bunga. Nah, jadi ibu saya itu hampir tiap hari itu selalu pasang bunga untuk dekorasi di rumah. Ya, nah bunganya bunga-bunga simpel, bisa bunga dari taman atau misalnya beli sedap malam, ya. Dan kalau misalnya waktu itu ada bunga yang mekar kalau malam aja tuh, kalau nggak salah Wijaya Kusuma, ya. Nah itu biasanya kalau bunganya lagi mekar itu dibawa ke dalam. Ya, nah terus kemudian satu keluarga kayak nungguin ngeliatin bunga itu mekar. Oke. Nah jadi tanpa terasa kayaknya ada kecintaan terhadap bunga. Nah terus kemudian kebetulan saya waktu itu sempat kuliah di Belanda, ya. Nah itu juga kayaknya tanpa disadari, saya tuh senang banget ngelihat toko bunga, ya. Dan kalau di sana kan toko bunga nggak semuanya seperti toko bunga di sini kan. Betul. Jadi bisa juga toko bunga yang kios-kios bunga gitu, ya, di stasiun lah atau di terminal. Nah itu kayaknya senang gitu lihat ke sana, terus kemudian lihat orang pilih-pilih bunga, belanja bunga, gitu kan. Nah jadi dan sesudah itu ketika saya udah berkeluarga, itu juga again tanpa disadari itu hampir tiap minggu saya beli bunga. Ya, saya beli bunga potong, terus kemudian bukan dirangkai yang pakai floral foam gitu. Jadi cuma dimasukin ke dalam vas, ya. Nah terus kemudian dipasanglah di meja makan, di ruang tamu, udah. Ya jadi ternyata ke bawah. Oke, terus apa tuh Mas turning point-nya dari cuman seneng doang sampai Mas Slamet
pengen belajar merangkai bunga. Nah, waktu zamannya Mas Slamet senang-senang bunga itu belum bisa ngerangkai kan? Belum bisa. Atau gimana? Belum bisa. Jadi Oke. cuma cemplung-cemplungin aja. Oke. Terus kenapa Mas mau belajar merangkai bunga? Nah, jadi poinnya pertama waktu saya pikir, wah ini kayaknya udah waktunya mesti mikirin nanti pensiun mau ngapain. Ya, jadi sesudah kerja itu saya pikir, wah kayaknya harus sudah mikirin nanti kalau pensiun saya mau ngapain. Dan itu harus dimulai dari sekarang. Nah, terus kan orang bilang kalau misalnya mau mulai usaha, ya mulailah dengan sesuatu yang kita sukain. Right. Nah, terus akhirnya saya pikir, oh iya ya, saya tuh hampir tiap minggu beli bunga, tapi terus kemudian kesulitan cari bunganya. Ya, nah biasanya tuh saya cari bunga kan biasanya kayak di kios-kios gitu ya, apakah itu di Kemang atau di mana namanya dekat Pondok Indah sana. Nah itu tuh salah satu yang jadi pain point-nya, ya itu adalah pertama saya mesti jalan ke sana. Ya, terus yang kedua kadang-kadang harganya ya itu fluktuasi banget. Ya, misalnya kita lagi nawarnya bagus, saya bisa dapat sedap malam yang harganya saya misalnya 5.000 gitu ya. Nah, kalau misalnya lagi apes bisa satunya tuh 20.000 gitu kan. Nah, jadi tiap minggu dengan uang yang sama itu bisa dapetin bunga yang berbeda-beda. Ya. Nah, jadi saya pikir ini sebetulnya banyak orang yang mungkin seperti saya ya, pengen di rumahnya punya bunga, tapi pertama kesulitan untuk mendapatkan bunga, nah terus kemudian kedua harganya nggak tentu gitu. Nah jadi berangkat dari situ saya pikir ini ada opportunity buat saya jualan bunga secara online. Nah, jadi awalnya waktu itu Aroha Flowers ya cuma online. Oke. Berarti waktu Mas Slamet belajar merangkai bunga tuh di dalam dirinya sudah tertanam, saya mau belajar merangkai bunga karena saya mau berbisnis bunga. Seperti itu ya. Jadi memang sudah dengan niat gitu belajarnya. Benar. Waktu itu malah sempat nanya kan, ini kan waktu itu programnya kalau nggak salah 3 bulan ya. Saya ke Jackflow kan 3 bulan gitu. Saya sempat bilang, bisa nggak ya yang bisnis-bisnis itu agak dimajuin gitu, jadi jangan ya jadi paling nggak kebayang dulu lah kira-kira bisnisnya seperti apa gitu kan. Nah terus kenapa saya perlu paling nggak pengetahuan dasar tentang bunga ya? Ya karena namanya juga kita mau jualan ya, at least kita tahu lah ya. Pertama barang yang dijual apa, nah terus kemudian apa sih yang kita bisa lakukan dengan bunga ya? Paling nggak sih ngerti teknik-teknik dasar bunga itu seperti apa ya? Apa namanya dari mulai perpaduan warna, terus kemudian kombinasi bunganya itu sendiri ya, terus kemudian structure dan sebagainya. Oke, great. Terus gimana Mas? Dari Mas belajar merangkai bunga itu beneran membantu kan ya dalam berbisnis? Membantu banget. Karena gini loh. Gini, meskipun awalnya itu sebetulnya sih cuma pengen awalnya idenya itu cuma jualan bunga potong sama loose flowers arrangement. Ya, jadi cuma orang beli bunga potong, terus kemudian dia bisa masukin ke dalam vas isi air. Awalnya sebenarnya cuma itu. Nah, tapi kan biar gimana, merangkai bunga itu sebuah art, ya. Nah, jadi sebuah seni. Jadi emang harus ada basic understanding tentang bunga gitu kan. Nah, dalam perjalanannya ternyata benar, ya. Ketika kita buka toko bunga, meskipun awalnya cuma jualan bunga potong dan loose flowers arrangement, ya, tapi orang pada nanya, bisa nggak kirim bunga ini, kirim bunga itu, gitu kan. Nah, orang kan nggak ngerti bahwa itu tuh sebetulnya pakai floral foam. Ya, orang nggak ngerti bahwa itu sebetulnya perlu teknik yang berbeda, gitu. Nah, jadi mereka cuma minta aja, mau dong dibikinin kayak gini, gitu. Nah, jadi apa yang didapat waktu saya kursus di Jackflow itu sangat membantu. Oke, Mas. Nah, sekarang mungkin ceritain sedikit tentang apa sih jualannya Aroha Flowers gitu ya. Yes. Kalau sekarang ya, jadi
baru aja kemarin saya lihat tuh website kan, jadi saya cek website. Itu di website itu masih tulisannya pilih antara bunga potong atau bunga rangkaian. Jadi maksudnya bunga rangkaian itu tadi apa loose flowers arrangement ya. Padahal kalau saya lihat sekarang ya itu tanpa terasa ternyata kita udah banyak banget koleksinya, kreasinya ya. Jadi nggak cuma bunga potong sama tadi kreasi yang loose flowers arrangement, tapi juga udah ada yang lain-lainnya sampai kita jualan apa kaktus sukulen ya, terus kemudian juga anggrek ya, terus kemudian service B2B, langganan dan sebagainya. Nah, jadi apa namanya opportunity itu justru datang ketika kita udah menjalankan bisnis tersebut gitu yang waktu di awal nggak kebayang ya. Waktu di awal sama sekali nggak kebayang. Saya pikir ya udahlah fokus di sini aja udah lumayan gitu. Tapi ternyata sambil jalan permintaan customer tuh macam-macam gitu. Keren ya. Jadi emang selain emang learn before actually doing, tapi kita juga memang selalu learning by doing ya, Mas. Benar. Itu apa namanya? Benar sih. Pengalaman itu adalah guru yang paling berharga gitu ya. Dan itu perlu apa ya? Mungkin ada dua. Yang pertama adalah open minded ya. Nah, terus kemudian kedua nggak usah takut ya. Jadi pernah ada orang minta ketika saya baru pertama buka ya, minta dibikinin bouquet gitu. Padahal waktu itu kurikulum saya di Jakflow belum sampai bouquet itu. Nah, jadi waduh gimana ya? Nah, akhirnya kita bilang jujur gitu, kita belum jualan bouquet gitu. Nah, tapi begitu saya diajarin gimana cara bikin bouquet ya, saya langsung hubungin orang itu lagi, kita bilang bahwa kalau kamu sekarang perlu bouquet, kita udah bisa loh gitu. Dan apa namanya relationship yang kita coba bangun antara Aroha dengan customer ya, itu bukan hit and run ya. Jadi benar-benar kita pengen building relationship gitu. Ya, kalau misalnya beli bunga hari ini terus kemudian ternyata bunganya besok layu ya, kita bersedia untuk ngeganti. Ya, karena kita kan nggak pernah tahu bunga itu apa namanya, jangan-jangan yang kita beli juga udah nggak segar gitu kan. Tapi nggak apa-apa rugi sedikit, tapi kita berharap dia akan beli terus-terusan gitu. Ya. Pentingnya customer service dan relationship ya. Benar. Jangkanya mungkin kalau misalnya kita lihat sekarang, ya ampun gue rugi lagi. Tapi secara jangka panjang, your clients, your customers will remember you for what you did gitu kan, apa yang sudah kita servis ke mereka gitu. Jadi ya memang nilai plusnya di situ ya Mas ya. Benar, dan ini ada cerita lucu gitu ya. Jadi pernah ada orang pesan bunga ke kita ya. Nah terus mungkin karena pengiriman atau apa gitu ya. Nah begitu sampai sana bunganya tuh kelihatan nggak seger ya. Mungkin panas atau apa, gitu juga pengalaman kita sih. Ya pas dibawa kepanasan atau apa, setelah itu komplain ya. Dan komplainnya tuh lumayan keras lah ya. Wah ini gimana sih, kok kasih bunga nggak bagus gitu kan. Tapi terus kita bilang nggak apa-apa, kita bikinin lagi, nanti kita antar yang baru gitu. Nah begitu kita antar ya, yang terima suaminya. Yang terima tuh suaminya. Nah suaminya nih kayaknya nggak enak gitu kan. Aduh maaf ya, sampai ini gitu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa kok gitu kan. Nah suaminya itu, nah terus kemudian begitu udah selesai, saya WhatsApp kan, tadi udah dikirim bunganya oke atau enggak gitu. Nah cuma dari situ ya, ternyata justru mereka merasa jadi yang tadinya marah sekarang malah senang banget. Dan yang ada adalah terus akhirnya kita ketemu ya, dia nanyakan tokonya di mana sih segala macam. Nah terus akhirnya ketemu, dia datang sama suaminya ya, nah terus kemudian dia datang ke toko, ngobrol-ngobrol ya. Sekarang ya suaminya malah partneran bisnis sama saya jadinya. Iya. Jadi maksudnya kita nggak pernah tahu gitu, maksudnya apa yang kita pikir tadinya bad situation gitu ya, ternyata justru malah menjadi suatu opportunity
Nice. Bad situation can become an opportunity ya. Benar. Ya. Keren Mas. Terus? Iya, jadi menurut saya, apalagi kalau kita masih kecil ya, toh anyway kita juga ibaratnya ilmunya masih sedikit kan. Nah, jadi ada feedback, ada komplain, segala macam, kita terima aja. Pernah waktu itu ada yang pesen bouquet, ya, bouquet untuk kedukaan. Nah, yang pesen ini ada di Jerman, ya. Oke. Karena dia pesan online, ya. Nah, dia pesan untuk kerabatnya yang meninggal di Jakarta. Ya. Nah, malamnya dia udah kasih tunjuk dia pengen bouquet seperti ini, ya. Okay. Very detail lah, ya. Nah, terus kita bilang bouquet kayak gitu kan, kalau kata kita ya biasa banget gitu, maksudnya nggak wah gitu kan, ya. Tapi terus kemudian akhirnya kita bikinin, ya. Kita bikinin yang lebih bagus lah, yang menurut kita lebih bagus gitu. Nah, terus kemudian kita foto, kita kirim ke dia. Ya. Nah, rupanya beda jam, ya. Begitu di sini pagi, dia malam. Oh, ya kan? Iya. Nah, jadi akhirnya kita tunggu-tunggu, ya udah deh kita kirim, ya. Kita kirim. Nah, begitu kita kirim, rupanya dia bangun, ya. Terus ngelihat foto ya bunga yang kita kirim itu berbeda dengan bunga yang dia pengen. Ya. Wah, terus dia ngomel-ngomel, ya. Dia marah-marah. Saya kan pengennya bunga seperti ini, ya. Nah, terus akhirnya kita bilang, tapi kita nggak mungkin juga bilang bahwa iya, bahwa bunga yang contoh yang kamu kasih kan nggak bagus, kita kan nggak mungkin ngomong gitu kan. Jadi kita bilang bahwa ya kita mau kasih sesuatu yang lebih bagus lah menurut kita, tapi dia tetap nggak mau gitu. Akhirnya kita bilang gini, udah deh kalau kayak gitu, kita bikinin lagi yang baru, yang tadi nggak usah dibayar, ya. Kita udahlah itu kayak hadiah aja gitu. Nah udah tuh sambil marah-marah, dia akhirnya tiba-tiba nggak lama kemudian dia WhatsApp kita lagi bilang, udah nggak usah dibikin. Ternyata kerabat-kerabat saya di sana bilang bunganya bagus banget. Kayak gitu. Jadi apa namanya? Ya kayak gitulah. Maksudnya apalagi bunga ya. Ini kan karya seni ya. Itu kan apa namanya? Subjektif. Ya. Ada preference ya, ada taste gitu kan. Jadi kayak gitulah. Learning juga buat kita ya udahlah kalau misalnya memang dia waktu itu mintanya kayak gitu ya udah ikutin aja maunya kayak gitu sebenarnya. Tapi apa nih kalau misalnya kita yakin bahwa itu memang lebih bagus, it's okay juga untuk kasih sesuatu yang lebih bagus. Tapi apa nih izin dulu lah paling nggak ke dia. Kalau kemarin kebetulan aja apa nih kerabatnya bilang bahwa ini lebih bagus. Gitu. Benar. Kebetulan seleranya sama ya. Beneran seleranya sama. Kalau nggak sama itu beda lagi ceritanya. Tapi itu kan semua sebenarnya, tapi kan sebenarnya itu semua bisa bisa dihindari pas tektokan di pertamanya itu ya, pas dikomunikasikan di pertamanya. Cuman sayangnya ya memang kalau misalnya jarak jauh seperti itu, ya ada resikonya juga gitu ya Mas ya. Yes, ya. Tapi at least dalam kondisi seperti itu, dia kalau misalnya kita bilang ya udah deh yang tadi free, ya dia nggak rugi apa-apa lah. Iya, ya kan? betul. Semuanya menurut aku sih bisa win-win ya gitu. Benar. Iya, dia nggak kecewa, kitanya juga jadi tambah belajar ya nggak? Betul. Dan again, ketika kita menganggap customer itu adalah apa ya, teman ya, sahabat gitu ya, itu semua bisa diomongin. Betul. Ya, semua bisa diomongin, terus kemudian juga apa nih nggak black and white lah. Oke, keren. Yeah. Ini aku mau nanya, lanjut ya Mas, aku. Nah, siap. Ini yang jadi pertanyaan. Ya banyak murid-murid yang suka bertanya-tanya juga gitu ya tentang bisnis bunga gitu. Apalagi mereka yang memang sedang masih bekerja gitu di perusahaan. Mas Slamet ini kan resumenya ya, dari perusahaan ini ke perusahaan ini ke perusahaan ini udah gitu, semakin pindah semakin tinggi jabatannya gitu ya Mas. Ini yang bikin aku penasaran adalah apa ya, itu kan udah posisi yang nyaman sekali gitu Mas. Turning point-nya tuh apa gitu sampai memang Mas Slamet tadi memang sudah mention Mas Slamet pengen pensiun tuh mau ngapain gitu, tapi
kalau berbisnis itu kan harus total ya, Mas. So what made you decide to ya udah gitu, tinggalin kenyamanan itu lalu mulai lagi dari nol kan kalau mau bisnis gimana? Iya. Nah, jadi lebih ngelihatnya time frame ya. Nah, jadi time frame-nya kalau kemarin saya decide itu time frame-nya emang untuk long term. Right. Ya, jadi bukan sebulan 2 bulan atau bukan cuma setahun 2 tahun. Jadi itu memang persiapan untuk nanti pensiun. Ya, jadi saya punya time frame paling enggak 7-8 tahun ya. Nah, tapi untuk ke sana memang mesti dimulai dari sekarang. Dan pengalaman saya sebelumnya ya, ini bisnis tuh memang nggak bisa ditinggal, nggak bisa sampingan. Iya, apalagi bisnis yang seperti bunga ini ya. Nah, ini memang perlu total involvement. Nah, jadi benar-benar mesti, apalagi ketika merintis ya, kita mesti benar-benar terlibat di dalamnya. Ya. Nah, kalau menurut saya nih, bisnis bunga itu bisnis yang kompleks, ya, kompleks dalam berbagai hal. Ya. Nah, tapi kalau misalnya udah bisa buka toko bunga, itu buka toko yang lainnya itu gampang. Maksudnya at least lebih gampang lah. Interesting. Ya. Kenapa? Karena gini loh, bunga itu sangat customized, ya. Kita nggak bisa batasin cuma 1 macam, 2 macam. Ya, bunganya mungkin cuma sekian macam, tapi kombinasi dari bunganya itu nggak terhingga. Ya, kreasinya tuh sama sekali nggak terhingga, bisa 100, bisa 1000, ya. Model yang sama, warnanya beda aja udah beda. Ya. Betul. Bunga yang sama, potnya beda aja udah beda. Ya. Betul. Ganti daun udah totally beda gitu. Nah, jadi ini super customized, ya, produknya super customized. Terus yang kedua, umur hidupnya itu sebentar. Betul. Ya, 3 hari, 4 hari udah layu. Ya, jadi kita nggak bisa stok bunga untuk sebulan ke depan, apalagi setahun ke depan kan. Nah, jadi logistiknya tuh mesti benar-benar dipikirin. Ya, jadi kita nggak bisa, ya udah deh beli mawar ya untuk sebulan ke depan gitu kan, nggak bisa. Iya, right, nggak mungkin banget. Nggak mungkin ya. Nah, jadi itunya benar-benar sebentar umurnya. Nah, terus yang ketiga ngomongin delivery ya. Bunga itu sangat delicate. Ya, kita nggak bisa cuma kirim pakai Gojek ya, nah, terus kemudian dibungkus nggak diapain, nah terus kemudian berharap sampai sana masih bagus. Tetap gitu. Beda begitu, halnya. Bu. Iya. Iya, beda halnya dengan kalau kita jualan barang ya, misalnya jualan gelas gitu. Ya. Gelas ya udah tinggal dibungkus, kirim gitu kan ya, bisa cepat. Ya. Nah, terus yang keempat waktu preparation-nya juga lama. Ya. Orang order satu ya, apalagi kalau saya baru gitu kan, waktu itu saya kagum kan sama teman-teman di Jakflow. Bikin bouquet bisa 1/2 jam ya, atau mungkin kurang gitu. Saya bilang kita bikin bouquet bisa 3 jam 4 jam gitu. Ngebungkusnya salah-salah terus gitu. Tapi ya itu perlu waktu untuk nyiapinnya kan. Udah jadi kita mesti lihat-lihat lagi ya. Bagus enggak, kombinasi warnanya oke atau enggak gitu kan. Nah, jadi banyak yang harus kita pertimbangkan ketika kita buka bisnis bunga gitu. Nah, jadi ketika kita bisa buka bisnis bunga, ya kita akan melihat bisnis yang lainnya tuh jauh lebih simpel. Wow. Nah, tapi senangnya kalau bisnis bunga, ya itu tuh kita ada involvement, ya ada involvement. Sering kita terima pesanan gitu ya, bilang kayak misalnya kejadian kemarin ya, ada suami lupa bahwa hari itu anniversary, ya. Jadi pagi-pagi bangun tidur saya udah lihat tuh kayaknya dia di sholat subuh tuh langsung WhatsApp kan, wah urgent perlu bunga buat hari ini gitu. Nah terus dia nggak ngerti sama sekali tentang bunga gitu kan, bagus tuh kayak gimana gitu. Nah akhirnya kan kita mesti involve kan, kira-kira istri tuh suka warna apa, nah terus kira-kira tuh gimana gitu kan. Guiding customer-nya ya. Iya, guiding customer tuh mesti, jangan-jangan kita pikir bagus ternyata nggak suka gitu. Subjektif soalnya Mas ya. Benar, ya kita pikir warna pink paling romantis, ternyata nggak semua orang nggak suka warna pink gitu kan. Betul. Iya.
udah jadi bunganya, terus kemudian ucapannya, ya. Ucapannya mau apa nih? Ya. Nah, jadi ada proses di mana kita involve gitu, apalagi customer yang udah lama gitu ya. Nah, jadi begitu kita kirim, ya itu selalu ada perasaan kayak seneng, tapi ada deg-degan gitu ya. Betul banget. Ya kan? Aduh, I feel you, Mas. Sampai sekarang juga aku kayak gitu. Selalu jadi normal ya? Normal banget. Menurut aku sih normal banget. Karena up until today aja aku pun masih kayak gitu sih. Baru kemarin tuh. Jadi, sorry nih aku ambil sedikit cerita. Yeah. Ceritanya. Jadi kemarin juga aku habis bikin kembang duka cita juga kan. Jadi bikin rangkaian duka cita. Terus aku kirim fotonya gitu. Terus abis itu aku kirim, oke, dia cuman oke. Gue kan gini ya. Masalahnya ini temen gitu, maksudnya aku kenal sama dia, bukan she's not just another customer gitu kan. Kok dia nggak komen apa-apa? Wah, gue udah mulai insecure. Gue tanya langsung, jadi lu suka apa enggak? Bagus nggak sih? Gue insecure. Kata dia, lu insecure banget sih. Iyalah, gue gitu. Jadi sama ya, normal ya? Sama, Mas. I think it's perfectly normal, karena ya mungkin sama ya, kita sebagai florist atau dekorator itu kita tuh ada, karena kita want to please people kan. Kenapa sih? Why do we make flowers? Kenapa? Coba Mas Slamet kan kalau aku lihat slogan atau tagline-nya Aroha Flowers itu say it with flowers gitu kan. Yes. Spread the love with flowers gitu. Betul. Ya berarti kan bunga ini harus bisa menyampaikan pesannya, ya nggak sih, Mas? Benar banget. Jadi kalau kliennya sampai nggak suka, berarti wah gagal nih, pesan gue nggak tersampaikan gitu kan. Pesan dari dia nggak tersampaikan. Gitu. Benar. Oh, jadi normal ya kayak gitu ya. Normal banget sih, Mas, ya ampun. Tuh kan, this is what I was talking about. Karena maksudnya kadang-kadang tuh ya enaknya tuh kita punya community adalah kita bisa ngobrol hal-hal kayak gini sih. Iya. Karena ya ini nggak ada di, ya lu mau belajar di mana kayak gini nggak ada gitu kan. Benar. Jadi dari sharing-sharing kayak gini sih, Mas. Terus aku lanjut lagi ya, Mas ya. Apa yang paling berasa dari sebelumnya kan Mas tuh di perusahaan, ya kan, dengan segala kenyamanannya itu, terus sekarang bisnis sendiri. Apa sih, Mas, yang paling berasa? Mungkin, ya obviously financially aku nggak tahu ya, tapi I don't know. Apakah mungkin, pengembangan dirinya lebih bagus atau gimana gitu, Mas? Ya, jadi banyak banget perbedaannya. Pertama dari sisi waktu. Ya, sisi waktu kalau misalnya kerja kan 9 to 5 ya. Nah, kalau ini kita benar 24/7. Right. Jadi nggak ada tuh jam 5 udah berhenti, jam 9 udah berhenti. Benar. Jadi malam-malam kebangun ya, terus kepikiran, aduh, kok nggak ada yang beli gitu kan. Tapi sebaliknya, kita juga punya flexibility. Ya, kalau misalnya ada teman ngajakin ketemuan, ya kita juga bisa lah. Ya. Jadi dari sisi waktu. Terus kemudian kedua, dari sisi penghasilan. Ya. Dari sisi penghasilan, kita biasa dapat penghasilan yang tetap, ini tiba-tiba penghasilannya nggak tetap gitu ya. Mending nggak tetap. Awalnya tuh nggak ada pemasukan. Ya. Jadi pas dihitung-hitung kok lebih besar pengeluaran daripada pemasukan gitu. Ya, karena itu tadi, karena bunga umurnya kan sebentar. Ya. Jadi sekali kita salah hitung gitu, meskipun udah diajarkan kan modalnya sekian, terus kemudian kali 2 gitu kan. Tapi kan seringkali kita cuma perlu sekian, tapi misalnya cuma perlu 3 biji gitu, atau 5 biji. Ya. Orang jual mawar kan nggak 3 biji atau 5 biji gitu, jualnya 10 biji atau 1 kodi 20 biji kan. Nah itu kan harganya mesti dikompensate ke harga jual. Nah tapi ketika kita kompensate ke harga jual, harganya menurut kita kok jadi kemahalan gitu kan. Nah jadi awalnya tuh itulah. Bukan cuma penghasilan yang nggak teratur, tapi penghasilan yang nggak ada gitu. Nah, tapi itu memang proses ya, memang proses. Jadi lama-lama dari situ kita belajar, ya. Dari situ kita belajar, akhirnya kita tahu gimana caranya untuk manage supaya antara pemasukan, pengeluaran, terus kemudian profit akhirnya dapat lah. Ya, sedikit-sedikit akhirnya kita bisa dapetin formulanya gitu. Nah, terus kemudian, tapi di sisi lain, pengalaman yang didapat selama kita buka usaha sendiri itu nggak terbayangkan, ya, luar biasa banyak, ya, banyaknya minta ampun. Jadi
nggak cuma dari sisi bisnis ya, Betul. tapi dari sisi relationship ya, dari sisi tadi creativity, innovation dan sebagainya, terus kemudian juga apa namanya banyak yang kita pelajarin. Apalagi sekarang musimnya digital marketing, sosial media gitu kan. Nah, ketika kita nggak punya karyawan, ya kita kan mesti ngejalaninnya sendiri semua. Ya, dan dari situlah kita belajar. Jadi kalau saya bilang, ya ini anggap aja uang sekolah ya. Jadi bulan-bulan pertama itu uang sekolah ya, kita nggak dapat untung ya, nggak dapat penghasilan, tapi kita dapat pengalaman. Setuju. Ya. Oke, keren banget Mas. Nah tadi kan Mas bilang time flexibility ya. Dari salah satu keuntungan kita berbisnis sendiri adalah time flexibility. Kalau aku jujur orangnya agak unorganized, jadi aku tuh sampai sekarang pun masih kesulitan bagi waktu. Jadi mungkin Mas Slamet bisa kasih tips untuk bagi waktu gitu Mas. Nah mungkin karena waktu itu karena udah kerja lama ya, jadi paling nggak ada kebentuk lah ya. Jadi saya berusaha membiasakan diri, anggap aja saya kerja gitu. Jadi jam 9 sampai jam 5 ya, saya pasti ada di toko atau ngerjain sesuatu related ke pekerjaan tersebut. Bisnisnya, iya. Bisnisnya. Apapun yang dikerjain gitu ya. Nah, dan itu juga penting untuk para karyawan kita. Kalau misalnya kita hadir, macam-macam lah. Jadi kita bisa tukar pikiran. Nah, terus kemudian juga mereka merasakan bahwa ada ownership ya. Dan kita bisa ngeliat ini udah oke, udah kurang segala macam gitu. Nah, jadi palingnya 9 sampai 5 saya berusaha untuk ready kalau nggak di toko ya, tapi ya at least physically itu hadir lah. Right, ya. Oke. Lalu Mas, dari selama menjalankan bisnis ini, udah berapa lama ya Mas Aroha Flowers? Dari online, terus pas udah ada tokonya? Ya, jadi kita berdiri 14 Agustus tahun lalu. Ya, jadi udah 10 bulan. Awalnya 100% online. Terus kemudian 2 bulan kemudian, bulan November, 3 bulan kemudian, bulan 11, kita buka toko. Nah, ya awalnya buka toko itu karena kita mau menyasar B2B company. Nah, karena seringkali company itu begitu kita online, dia tuh tanya, ini tokonya di mana? Ya, terus kayaknya tuh nggak terlalu percaya kalau misalnya kita online. Ya, jadi akhirnya ya udah deh kita buka toko, dan kita buka tokonya juga di perkantoran. Ya, kita buka toko di perkantoran di di SQ Dome. Ya, nah tujuannya adalah supaya ketika kita meeting sama bank ini, meeting sama perusahaan ini, at least kita bisa bilang bahwa lokasi kita di sini, ya, ini alamatnya. Nah, tapi ternyata dengan kayak gitu kita walk-in customer yang datang, ya, jadi terus kemudian adalah gitu. Dan dari situ berkembang akhirnya karena misalnya udah suka, akhirnya mereka kantor ya, misalnya bisa nggak sih masukin tanaman juga, ya, bisa supply bunga rutin segala macam. Gitu. Ya itu, jadi again it's a journey ya. Kadang-kadang kita juga, kalau misalnya saya banding ini, karena saya dulu kantoran gitu ya, kayak itu pengen tertulis gitu kan ya, jadi kayak bikin roadmap lah ya. Kita bikin roadmap bulan 1 ngapain, 2 ngapain, setahun gitu ngapain. Jadi lucu gitu antara roadmap dengan kenyataannya ya. Itu tuh nggak persis sama, bukan nggak persis, malah beda gitu. Ya, karena itu tadi, ternyata opportunity itu datang ketika kita menjalankannya. Oke. Terus keren sih ya Mas, dari online terus buka toko, but then the pandemic happen, ya kan? Yes. Terus gimana Mas? So far so good atau justru better karena beberapa industri kan justru malah dengan adanya pandemi ini justru mereka lebih berkembang. Kalau Aroha sendiri gimana Mas? Nah, ini menarik juga ya. Jadi di sini juga kita belajar bahwa
ya apapun yang terjadi selalu ada sisi positif dan sisi negatif ya. Right. Nah, iya, jadi pas waktu Maret pertama kali kita ada pandemi, ya, toko mesti tutup. Terus kemudian perkantoran tutup, ya. Jadi kita punya langganan B2B udah nggak ada, ya. Nah, terus kemudian company juga berhenti, ya. Jadi totally drop, ya. Orang yang biasa kantornya kita kasih pohon sekarang udah nggak lagi. Nah, jadi awalnya kita masih coba buka, ya tapi ternyata akhirnya nggak ada yang beli, ya akhirnya percuma. Akhirnya saya pindahin ke rumah, ya terus sudah kita fokus ke online. Jadi kalau dibilang, ya Maret itu benar-benar kita jatuh, drop banget. Ya. Apalagi Februari itu kan bulannya bunga kan, karena ada Valentine, ya kan. Jadi sesudah naik tinggi di Februari, tiba-tiba jatuh di Maret. Ya. Nah tapi ya udahlah, maksudnya apa namanya situasi kayak gitu. Nah akhirnya kita push di online, karena kebetulan memang di awalnya online, kita benar-benar push lagi di online, ya. Nah ternyata alhamdulillah tuh kita tahu orang pas lagi PSBB itu kan nggak bisa keluar rumah. Nah, tapi kan pun nggak keluar rumah, temennya tetap ulang tahun, ya, temennya tetap melahirkan, ya, orang tuanya tetap anniversary dan sebagainya gitu. Nah jadi kita menyasar orang-orang ini, ya, untuk mengirimkan bunga ke kerabat dan saudara dan teman gitu. Nah jadi kita promosikan secara gencar lewat sosial media, lewat digital marketing, ya kita invest lumayan banyak di situ. Nah, jadi apa paid promonya kita nggak pernah berhenti gitu ya. Dan alhamdulillah bulan April itu lebih tinggi dari bulan Februari. Wow. Ya alhamdulillah. Nah terus kemudian bulan Mei, ya kita bulan Mei ada event Lebaran gitu ya. Bulan Mei, alhamdulillah itu 2 kali bulan April. Wow. Iya. Jadi gradually naik terus dong ya? Alhamdulillah tuh. Jadi alhamdulillah. Maksudnya, again, ternyata ketika ada terjadi pandemi atau apa, ada opportunity gitu. Ya, ketika orang nggak bisa keluar, ya opportunity-nya adalah ya kirim-kirim bunga orang kan. Itu pas kita Lebaran kemarin, tadinya kita mau pengirim Lebaran kan hari Minggu ya. Nah kita tadinya mau pengiriman terakhir tuh hari Jumat. Ya. Nah tapi ternyata sampai hari Jumat aja pesanan alhamdulillah masih masuk gitu. Jadi mau nggak mau kita sampai Sabtu malam ya kita masih pengirim. Wow. Keren banget Mas. So jadi ya jadi sebenarnya even though dalam situasi apapun, kalau memang kita bisa ngelihat opportunity-nya ya diambil gitu ya Mas ya, diusahakan dulu gitu. Diusahakan. Iya. Apalagi ya itu bunga kan apa ya, Indonesia kan sangat sosial orangnya kan. Betul. Ya, Lebaran tuh kan benar-benar waktu di mana kumpul keluarga gitu. Nah, dan bunga tuh adalah apa ya, media yang kuat untuk menyampaikan itu gitu. Sorry. Oke. Nah, terakhir deh Mas, bagi tipsnya dong Mas, kalau mungkin tips dan sedikit semangat ya buat kita-kita tuh yang kepengen bisnis tapi masih duduk di kantor gitu kan, masih dilema, dulu gue bisnis nggak ya, dulu bisnis apa ya gitu, bagi tipsnya dong Mas. Ya, jadi apa, kalau saya sih merasakan gitu ya, jadi memang harus mulai aja dulu ya, terus kemudian pasti ada jalan ya. Ini jadi kayak kombinasi antara tagline-nya Tokopedia dan tagline-nya Gojek ya. Jadi mulai aja dulu, pasti ada jalan. Dan benar ya, begitu kita mulai itu akan kebuka tuh semua jalan ya. Tadinya kita pikir kita harus lurus ke depan, ternyata jalannya ke kanan atau ke kiri gitu. Ya udah kita ikutin gitu. Nah, cuma memang karena tadi bisa jadi itu bulan-bulan pertama nggak ada pemasukan ya. Nggak ada pemasukan sama sekali, bukan nggak ada pemasukan lagi, minus malah karena kita mesti belanja ya. Nah, jadi mesti disiapkan tuh kira-kira kita tahan berapa lama sih ya tanpa pemasukan ya atau bahkan minus gitu. Nah, jadi itu bekal yang harus disiapkan ya supaya kita nggak uring-uringan gitu, nggak stres ya kan.
Nah, terus yang ketiga, kalau misalnya udah berkeluarga, ya, itu pastikan pasangan kita benar-benar dukung. Ya. Right, benar. Ya, karena ketika kita lagi di bawah, ya, itu yang bisa ngangkat kita ke atas, ya, itu istri atau suami dan anak-anak dan keluarga. Gitu. Ya, jadi it's very important karena otherwise nanti kita sepertinya tuh sendirian. Iya. Ya kan, dan kalau udah sendirian kayak gitu, akhirnya kita, waduh, gimana ya, kayak nggak ada orang yang bisa nolongin gitu. Nah, itu satu lagi, networking benar. Ya, Right. saya sering tanya, ya ke Miss Indri saya sering tanya, ke Miss Sarah saya sering tanya, kalau udah kayak gini, atau ke grup saya sering lempar, ya kan. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang nanya kayak gini, ya, saya belum bisa bikin, saya lempar ke teman-teman, ada nggak yang bisa bikin kayak gini, ya. Nah, itu perlu juga tuh, ya. Jadi kita benar-benar nggak ngerasa sendiri lah. Iya. Jadi selain networking dengan calon customer, kita juga networking sesama pekerjanya juga gitu ya, Mas. Betul, ya. Betul. Oke, keren. Ya, tapi kalau misalnya semua udah siap, mulai aja. Iya. Yeah. Jadi terjun, tapi tetap ada planningnya, ada strateginya gitu ya. Betul. Jadi jangan terjun bebas. Ya. Jadi terjun paling nggak udah ada safety net-nya nih. Right. Ya, betul. terjun udah safety net-nya. Jadi kalau misalnya udah deket-deket safety net, udah tahu apa yang harus dilakukan. Ya, tapi selama kita masih di atas safety net, ya itu ibaratnya kita masih punya flexibility lah untuk nerusin. Oke, keren banget Mas Slamet. Thank you banget ya Mas untuk sharingnya. Berarti saat ini Aroha Flowers hanya online dulu ya Mas ya? Sekarang online dulu sampai akhir Juni. Oke, sampai akhir Juni. Maybe nanti lihat whether toko offline-nya bisa buka apa enggak gitu ya. Betul. Oke guys, kayaknya kita udahan dulu. Thank you so much yang udah nonton. Boleh follow account Instagramnya Aroha Flowers di flowers@flowers.aroha. Yes. Atau websitenya Mas? www.arohaflowers.com. Oke, dan jangan lupa juga kalau belum follow Instagramnya Jackflow Floral Academy, di follow ya @Jackflow Floral Academy dan subscribe di YouTube channel kita juga. Thank you ya Mas Slamet buat sharingnya. Thank you Miss Indri. Seperti biasa, always inspiring to hear from you. And stay safe, stay healthy, and take care Mas Slamet dan semuanya juga. Sampai jumpa di Juni Bersemi berikutnya. Bye. Thank you Mas. Thank you Miss.